Halo, berjumpa lagi dengan saya, Vanessa Gafar, dalam mata kuliah Pemasaran Internasional. Kali ini kita akan membahas mengenai Market Entry Strategy. Sebetulnya apa sih Market Entry Strategy yang paling tepat? Yang paling tepat itu tentunya bergantung kepada visi, perilaku menghadapi resiko, seberapa besar ketersediaan investment capital, dan seberapa besar pengendalian yang diinginkan. Jika dilihat dari tipe market entry strategy, terdapat 3 jenis yang berbeda. Yang pertama adalah licensing, yang kedua adalah investment, dan yang ketiga adalah strategic alliances. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah licensing. Licensing adalah suatu perjanjian secara kontraktual di mana satu perusahaan atau the licensor menjadikan aset yang tersedia untuk perusahaan lain atau the licensee yang ditukarkan dengan royalties, license fees, dan berbagai bentuk kompensasi lainnya seperti paten, trade secret, brand name, atau product formulations. Lalu, apa saja keuntungan dari licensing? Yang pertama adalah menyediakan profitabilitas tambahan dengan investasi awal yang kecil. Kedua, menyediakan berbagai metode yang berkaitan dengan tarif, kuota, dan halangan ekspor lainnya. Ketiga, return on investment yang menarik, dan biaya rendah dalam pengimplementasian. Di samping keuntungan, terdapat pula kerugian. Adapun kerugian dari licensing adalah partisipasi yang terbatas, pengembalian bisa saja merugikan, kurangnya pengendalian, licensee bisa menjadi competitor, dan licensee bisa mengeksploitasi sumber daya perusahaan. Di dalam licensing terdapat special licensing arrangements yang terdiri dari contract manufacturing dan franchising. Contract manufacturing yaitu di mana perusahaan menyediakan spesifikasi teknis kepada subkontraktor atau manufaktur lokal. Dan di sini diperbolehkan untuk melakukan spesialisasi dalam rancangan produk dengan tanggung jawab tetap pada fasilitas manufaktur. Sedangkan franchising adalah kontrak antara perusahaan induk atau franchisor dengan franchisee yang mengizinkan franchisee untuk mengoperasikan bisnis yang dikembangkan oleh franchisor dengan membayar sejumlah fee dan tunduk kepada seluruh kebijakan franchising. Market entry strategi yang kedua adalah investment. Investment yaitu kepemilikan sebagian atau kepemilikan penuh dari sebuah operasi di luar home country atau yang lebih sering dikenal dengan foreign direct investment. Bentuknya bisa berupa joint ventures, minority or majority equity stakes, atau outright acquisition. Lalu, apa yang dimaksud dengan joint ventures? Joint ventures adalah entry strategi untuk target negara tunggal, di mana partner berbagi kepemilikan dari sebuah entitas bisnis yang baru didirikan. Terdapat keuntungan dari joint venture, seperti memungkinkan untuk berbagi resiko, baik resiko finansial maupun resiko politik, memberikan kesempatan untuk mempelajari lingkungan baru, memberikan kesempatan untuk mencapai sinergi dengan menggabungkan kekuatan mitra, serta mungkin ini satu-satunya cara untuk memasuki pasar mengingat hambatan untuk masuk yang ada. Adapun kerugiannya adalah membutuhkan lebih banyak investasi daripada perjanjian lisensi. Joint venture harus berbagi imbalan serta resiko. Membutuhkan koordinasi yang kuat, terjadinya potensi konflik antar mitra, dan mitra bisa menjadi pesaing. Sekarang mari kita bahas mengenai ownership atau equity stake. Di sini kita lihat terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah startup of new operations yang terdiri dari greenfield operations atau greenfield investment. Yang kedua adalah merger dengan existing enterprise. Dan yang terakhir adalah acquisition dari existing enterprise. Lalu apa keuntungan dari ownership? Yang pertama adalah sebagai jalan untuk mendapatkan akses pasar. Yang kedua adalah menghindari halangan tarif atau kuota. Selanjutnya adalah transfer pengalaman teknologi.
Dan yang terakhir adalah akses terhadap teknik manufaktur baru. Selanjutnya, kita sampai kepada market entry strategy yang ketiga, yaitu strategic alliances. Terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan, yaitu collaborative agreements, global strategic partnerships, atau strategic international alliances. Lalu kita lihat atribut dari strategic alliances itu sendiri. Yang pertama, terdiri dari 2 atau lebih perusahaan yang mengembangkan strategi jangka panjang bersama, dan mereka memiliki hubungan timbal balik dan juga memiliki visi dan upaya mitra yang bersifat global. Hubungan ini diatur sepanjang garis horizontal, bukan garis vertikal, dan saat bersaing di pasar yang tidak tercakup oleh aliansi, peserta akan mempertahankan identitas nasional dan ideologisnya. Jika dilihat dari karakteristiknya, maka partisipan dalam strategic alliances ini tetap independen, dan mereka akan membagikan benefit dan juga kendali terhadap kinerja, serta mereka akan menciptakan kontribusi dalam bidang teknologi, produk, dan area strategi kunci lainnya. Selanjutnya, mari kita lihat keuntungan dari strategic alliances. Yang pertama adalah memungkinkan perusahaan untuk berbagi biaya tinggi untuk suatu proyek tertentu. Dan ini juga bisa mengakomodasi kurangnya keterampilan sumber daya di dalam perusahaan dengan membuat aliansi dengan perusahaan lain dengan sumber daya tersebut. Selanjutnya, menyediakan akses ke pasar nasional dan regional, dan aliansi juga bisa memberikan kesempatan belajar. Selain keuntungan, terdapat pula kerugian. Adapun kerugian dari strategic alliances adalah harus berbagi kendali atas tugas yang diberikan, adanya resiko untuk memperkuat pesaing, dan kemungkinan terjadinya konflik antar partisipan. Nah, itulah materi kita kali ini. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Salam.